Selamat sore Bapak Lazarus Jahamat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Ule, NIM 17230300016. Saya dari kelas reguler sore, kelas B, jurusan Sosiologi, semester 7. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah review buku 4 dengan mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Yang pertama, regional tata kelola dan pembuatan kebijakan di Amerika Selatan, pemerintah, pembangunan dan inklusi sosial di Amerika Latin. Serial ini berusaha melampaui fokus tradisional pada keutamaan perjanjian perdagangan intraregional dan antraregional, ekonomi liberal kebijakan, dan agenda keamanan yang sempit di Amerika Latin. Sebaliknya, kesepakatan judul dengan berbagai topik yang berkaitan dengan kerjasama internasional, global dan pemerintah daerah, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan kerjasama, pengungsian internal, dan inklusi sosial dalam konteks agenda pembangunan pasca 2015 serta dampaknya bagi kebijakan publik di seluruh wilayah. Selain itu, serial ini pada prinsipnya berfokus dengan dinamika kerjasama internasional baru seperti Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga, berbagai pengetahuan sebagai praktis saat ini, dan peran sektor swasta dalam membiayai kerjasama internasional dan pembangunan di Amerika Latin. Editor serial UNASUR, Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan, diresmikan pada Mei 2008, tentunya merupakan burung aneh dari lingkungan regional tetapi juga dari perspektif organisasi. Meskipun merayakan ulang tahun ke-10 tahun ini, pada tahun 2018, kehadiran, dampak, dan relevansi UNASUR di wilayah ini lebih dipertanyakan sekarang daripada, bukan karena organisasi keguguran, kekurangan tujuan atau substansi, juga tidak adalah bahwa negara-negara Amerika Selatan tidak melihat perlunya berbangun kekuatan bersama untuk mengatasi tantangan regional eksternal atau masalah-masalah yang disebut oleh asal-usul ideologinya lebih berorientasi pada progresif. Yang politik dan bukan prinsip neoliberal. Keanehan UNASUR terletak pada ketidakmampunya untuk menyesuaikan diri waktu dari seluruh dunia pada saat krisis integrasi regional, politik progresif tidak dapat menemukan tempat untuk menciptakan kembali dan kekuatan ekonomi suatu daerah jika dibandingkan dengan yang di daerah lain menurun dengan cepat setelah masa kejayaan ledakan estetik itu. Aneh sekali terdengar, UNASUR belum diawali secara sistematik dan cermat baik dari dalam Amerika Latin maupun benua lain, misalnya dalam perspektif perbandingan sila dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, pemeriksaan mendalam Anne Horman berjudul Pemerintah Regional di Amerika Selatan, Publik di Organisasi Daerah tentang Dasar Pemikiran dan Tata Kerja UNASUR merupakan kontribusi yang disebut baik untuk mengisi kekosongan literatur tentang pembuatan kebijakan publik di organisasi regional, dan itu juga menonjol di seri ini yang bertujuan untuk menyajikan penelitian baru
tentang pemerintah, pembangunan, dan inklusi sosial di Amerika Latin. Jadi, apa yang terjadi selama 10 tahun keberadaan ini? Dari visi resmi menyatakan bahwa UNASUR akan memberikan selatan identitas dan kewargaan Amerika menjadi inisiatif kebijakan konkret yang memperkuat kerjasama regional di luar dimensi ekonomi dan politik, seperti yang disebut Hoffman dalam pendahulunya. Secara simbolis, sejak Desember 2014, UNASUR memiliki kantor pusat yang terintegrasi dengan Mediate of the Complex Dunia di Auto Ekuator. Ada beberapa pengamat menyebut UNASUR sebagai proyek kiri, padahal lain berpendapat bahwa mencari label ideologi agak tidak perlu karena sebagian besar organisasi regional pada dasarnya bersifat pragmatif dan selama waktu hidup mereka pasti akan menampilkan peserta dengan wama politik yang berbeda. Oleh karena itu, Hoffman dengan tepat menempatkan UNASUR di antara tertinggi dan rendahnya konjungsi ekonomi, politik, dan sosial di wilayah tersebut, mengejutkan gelombang merah muda, momentum untuk pemerintah kiri, dan kembalinya pada para pembela setiap prinsip-prinsip ekonomi liberal. Namun, substansi terbatas dapat ditemukan pada efek nyata dari UNASUR, stabilitas politik dan ekonomi di kawasan selain pembakaran pidato dari beberapa pembela yang paling mencolok. Pada tanggal 20 April 2018, 6 negara UNASUR perlu mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan keanggotaan mereka untuk sementara karena ketidakpuasan dengan organisasi berdiri di atas kekerasan yang meningkat di Venezuela sementara terombak-ambik di bawah Presiden pro tempore Bolivia. Padahal UNASUR belum punya sekretaris jenderal tetap sejak Eneston sampai pergi belum menjadi masalah besar bagi organisasi. Fungsi kemudi dari UNASUR terletak pada dewan yang berbeda daripada sekretaris kelihatannya. Berbeda dengan Mercosur dan Andes Community yang rasional didorong oleh masalah ekonomi, UNASUR tidak menempatkan perdagangan atau memaksimal pasar dan fokus. Sebaliknya, ini sangat mencocok antara pemerintah dan berpusat pada kerjasama politik dalam politik rendah, meskipun tidak masuk akal bahwa UNASUR akan mulai menaiki tangga integrasi memodelan Uni Eropa. Telah ada pembicaraan tentang pemikiran Common System Bank, mata uang bersama, dan pasar umum tetap, kemudian krisis domestik atau regional dengan menghentikan prospektif. Tanpa ragu dari konsepsinya, UNASUR mengajukan tantangan terhadap kredo dan politik neoliberal dan kawasan yang banyak disalahgunakan dan salah terapkan, dari mana kemungkinan ruwet baru berarti kemungkinan melarikan diri dari ortodoksi.
Akhirnya orang dapat bertanya-tanya tentang beberapa banyak integrasi sebenarnya di dalam bidang-bidang tertentu dari kebijakan publik. UNASUR benar-benar berkontribusi. Itu bukti-bukti negara tertentu perlu dijelaskan dan diteliti bahwa penyelidikan apakah pembuatan kebijakan transfermental telah membuat perbedaan atau tidak, misalnya sepanjang dimensi berkelanjutan, pembangunan dan kohesi sosial di sektor kebijakan tertentu. Melawan latar belakang implementasi nasional yang sedang berlangsung dari agen untuk membangun berkelanjutan adalah UNASUR yang berupaya untuk mengintegrasikan visi bersama seputar 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk bersama, tempat untuk koordinasi kebijakan di dalam Dewan. Meskipun tidak ada kegunaan bahwa studi berharga oleh Anne Homan ini akan menginspirasi penelitian masa dengan tentang UNASUR. Pemerintahan daerah di Amerika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2008, presiden dari semua 12 orang Amerika Selatan yang merdeka negara mendatangi perjanjian konstitutif dari organisasi yang baru dibuat. UNASUR, Union des Anciens Suramites, Persatuan Selatan Bangsa Amerika, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antara negara anggota untuk menjamin ruang untuk kesepakatan. Ibu kota Brasilia yang saat ini menjabat sebagai presiden dari negara-negara Amerika Selatan, setuju untuk membangun Amerika Selatan identitas dan kewargaan negaraan dan memperkuat bersama kebijakan daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Hanya penangguhan keanggotaan 6 negara anggota. Bukan tujuan buku ini menjelaskan mengapa presiden tidak bisa menyetujui sekretaris dan tetap metode calon yang mungkin. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk melihat di balik layar politik presiden dan untuk memahami pola pada perangkap organisasi daerah. UNASUR sejak awal menemukan sekretaris jenderal adalah tugas yang sulit melakukan. Akhirnya, jika UNASUR benar-benar tidak bisa bertindak menurut penarikan tersebut, pemerintah UNI menemui jalan buntu. Namun, interpretasi ini berjalan singkatnya variasi proses yang terjadi di lingkungan UNASUR dulu. UNASUR sering dilartikan, tapi apa ada UNASUR benar-benar? Menteri Luar Negeri terlibat di berbagai daerah dan nasional konflik dan menawarkan solusi atau nama UNASUR. Namun, ini bentuk keterlibatan bukanlah ciri organisasi dari solusi atas nama UNASUR. Organisasi tetapi lebih merupakan produk dari pertemuan puncak yang sukses. Ini hanya cuplikan dari UNASUR. Gelombang ketiga, khususnya kalangan akademik, cenderung menilai UNASUR sebagai proyek sayap kiri yang dimotivasi secara ideologis. Kebijakan publik di daerah
teori integrasi. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya itu adalah setua integrasi regional itu sendiri. Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama tradisi kerjasama regional. Sebelum proses integrasi Eropa dimulai pada tahun 1950-an dan mulai memengaruhi perdebatan ilmiah, Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antara pemerintah kerjasama dan integrasi. Merujuk pada perkembangan politik di Eropa, ulama sejak saat itu menjelaskan integrasi regional dengan membentukkan supranasionalitas bersama dengan kemajuan berkelanjutan dalam undang-undang Eropa. Relevansi perdebatan akademis tersebut akan muncul. Sebagai gantinya fasilitas, beberapa kebijakan politik daerah UNASUR singkatnya saat keberadaan ditampilkan catatan bagus dalam penyediaan bukti dari teori integrasi regional. Fleksibilitas kelembagaan di mata para sarjana integrasi regional tradisional adalah lemahnya kelembagaan. Seperti disebut sebelum, penilaian ini adalah warisan neofungsional. Neofungsionalisme berusaha menjelaskan regional integrasi dengan pembentukan lembaga supranasional. Neofungsionalisme terkait erat dengan integrasi Eropa dan terutama menganalisis peran institusi yang sedang berlangsung, bukan munculnya skema integrasi. Fungsionalisme dan neofasisme menyarankan studi tentang rasionalitas para aktor dan menanyakan apakah mereka memiliki identifikasi profesional atau bertindak sejalan dengan kepentingan nasional. Selain itu, teori fungsionalis menyarankan analisis status organ administrasi, apakah mereka memiliki posisi yang menguntungkan karena mereka mengolah informasi. Akhirnya, apakah keuntungan formasi yang mungkin meningkatkan ekonomi, tindakan pembuatan kebijakan dalam organisasi antar pemerintah. Sarjana integrasi regional yang menolak fokus pada supranalitas mengembangkan penjelasan tandingan dari proses integrasi dengan konsepsi antara pemerintah. Studi kebijakan dan publik regional. Di tingkat global, teori terutama berusaha mengejar ketinggalan dengan perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global. Sementara ada diskusi yang sedang berlangsung tentang ada atau tidak perubahan struktural di kebijakan global dan pembuatan kebijakan di area internasional. Kepentingan untuk diperhatikan bahwa wilayah tidak sama dengan tingkat regional. Penting untuk regional mengembangkan ruang aksi dibangun secara rasional seperti yang telah dilihat. Pemerintah selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional dan kebijakan biasanya merupakan program, proyek atau undang-undang. Kebijakan global bekerja lebih sedikit tingkat beton. Mereka dapat berbentuk kesepakatan identifikasi standar atau kerja kebijakan kesederhanaan. Pemerintah nasional
apalagi tidak menentukan kebijakan global. Berbagai aktor mungkin adalah penulisan kebijakan global. Namun pemerintah tetap bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan global pada sistem nasional mereka. Dimensi ini sama-sama relevan untuk tingkat daerah. Dapat mengonsumsi bahwa kondisi struktural tingkat global untuk beberapa tingkat berkelanjutan di satu daerah. Pada kedua relevan tersebut, faktor penentuan adalah otoritas yang hilang. Setiap organisasi regional di luar Eropa mereka itu sendiri. Baik, terima kasih atas hasil review buku 4. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.